Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, terima kasih. Ya, syukur ya kita semua ada dalam keadaan sehat. Supaya tambah semangat ya, kita yel-yel dulu seperti biasa. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Sebelumnya Ibu akan absensi dulu kehadiran siswanya ya. Alifi Nafalia, Aprilia Septiani, Arina Salma Salsabila, Bakhtiar Ezar, Bella Mustikasari, Dimas Nur Saputra. Mana Dimas? Sakit. Dimas sakit ya. Dini Noviani, Intan Sarafina, Muhammad Bara Rauzan, Mukhlas Gustul Wafa, Naila Helmia, Nova Dwi Lestari, Nova ya. Rahma Alia Novira, Rahma. Raihan Aldino, Ramdan Hasanuddin, Rizky Setiawan, Rizky Akbar Nasrullah, Sabah Mukhtarisa Al-Muqtasidah, Saufi Laila Amalia, Wildan Mardianto, Zahra Safira, Zulfa Rohmah, Izzatun Nafisah. Ayo. Untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini, sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Raihan bisa dibantu ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama-sama. Belajar, marilah kita berdoa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini adalah sistem persamaan linier dua variabel ya. Nah, sedangkan tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu kalian siswa itu dapat mengidentifikasi persamaan linier dua variabel. Jadi nanti bisa mana yang termasuk persamaan linier dua variabel, mana yang bukan, gitu ya. Selanjutnya peserta didik kalian ya bisa membuat persamaan linier dua variabel sebagai model matematika dari situasi yang diberikan, dari permasalahan yang ada atau dari soal yang ada ya. Terakhir, bahwa kalian harus bisa mengidentifikasi selesaian atau menjawab soal ya, himpunan penyelesaiannya atau jawabannya dari persamaan linier dua variabel tersebut. Nah, kemudian manfaatnya apa kita mempelajari sistem persamaan linier dua variabel seperti itu ya? Mungkin ada yang bertanya-tanya. Nah, untuk manfaatnya sebenarnya banyak ya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian saja Ibu ambilkan, misalkan kalian dapat menentukan harga sebuah barang dari yang diketahuinya, misalkan dari banyak harga barang seperti itu ya. Kemudian juga bisa
selanjutnya mencari keuntungan dari penjualan. Nah, selanjutnya yang terakhir bisa juga misalkan menghitung pendapatan dari satu waktu ke waktu yang lainnya, seperti itu ya. Selanjutnya untuk langkah-langkah pembelajarannya kali ini adalah yang pertama adalah pemberian stimulasi berupa nanti video, nanti Ibu akan putar videonya. Kemudian dari video itu kalian diharapkan bisa mengidentifikasi atau menemukan masalah-masalah ya melalui tayangan video nanti. Kemudian juga ditemukannya data-data dari video yang nanti akan ditayangkan. Selanjutnya juga nanti data yang sudah ditemukan itu diolah, ya, diolah datanya. Nah, kemudian bahwa setelah datanya nanti diolah itu dibuktikan benar tidak hasil pengolahan data kalian, begitu. Terakhir, selanjutnya nanti disimpulkan hasil dari pengolahan data dan pembelajaran kali ini di pertemuan ini ya. Kemudian terakhir nih metode yang akan dipakai dalam pembelajaran kali ini adalah penugasan ya dan diskusi. Jadi nanti kalian mengerjakan melalui platform Alef dan berdiskusi dengan kelompok yang sudah dibentuk seperti itu ya. Kemudian untuk materi yang kemarin masih ingat tentang materi persamaan linier satu variabel seperti itu ya. Kalau misalkan nanti kalian masih ingat, itu akan sangat membantu dalam pertemuan kali ini, karena pertemuan kali ini merupakan lanjutan dari persamaan linier satu variabel. Nah, sekarang variabelnya ditambah jadi 2 dan nanti dijadikan ke sistem persamaan linier 2 variabelnya seperti itu. Materi yang akan dipelajari tadi sudah Ibu sebutkan bahwasanya sistem persamaan linier 2 variabel, tapi lebih pertemuan kali ini lebih ke konsepnya, apa itu persamaan linier 2 variabel. Nah, diharapkan dengan langkah-langkah yang tadi, dengan metode yang Ibu sampaikan tadi, nanti kalian bisa menemukan sendiri. Nah, sehingga kalian lebih ingat tentang persamaan linier 2 variabel ini. Nah, kenapa kalian Ibu ajak ke lab ini, terus kalian pakai mengerjakan ini pakai platform Alef, supaya kalian itu lebih senang lagi lah ya belajar matematika, karena cenderungnya yang Ibu temukan itu kalian tuh agak malas-malasan kalau belajar matematika ya, karena susah gitu ya, atau matematika itu ya udahlah ngitung-ngitung aja gitu ya, apa sih nggak ada seru-serunya, nggak ada main-mainnya. Nah, insya Allah nanti di sini melalui platform Alef kalian bisa bermain, tapi yang ada kaitannya dengan matematika. Insya Allah seru ya. Nah, langsung saja ke video yang tadi Ibu janjikan untuk ini ya, untuk dilihat tayangannya. Perhatikan ya videonya.
bisa belanja buah-buahan. Mereka beli jeruk, kemudian beli salak, tapi dengan jumlah yang berbeda. Tentunya pembayarannya juga ya berbeda. Nanti kita lihat bersama-sama mereka sedang menghitung hasil belanjanya. Jadi itu Rahma belinya berapa? 3 buah jeruk dan 2 buah salak. Itu contohnya seperti itu. Nah, sebelumnya Ibu akan bagikan LKPD yang nanti untuk pengisian semuanya. Nah, kemudian pembagian kelompoknya nanti sesuai yang sudah biasa kita lakukan ya. Ada di sini pembagian kelompoknya ada di Alek gitu. Nah ya, coba kalian diskusikan permasalahan-permasalahan yang kalian sudah lihat dari tayangan video tadi seperti itu ya. Bareng-bareng mengumpul, dekatkan aja kursinya ya. Itu sudah pakai second plan jadi tidak mengurangi kesulitan nulisnya ya, karena kita ada di lab ya. Tuliskan saja yang hal-hal yang tadi kalian temukan gitu. Kira-kira permasalahannya. Nah ya di halaman yang kedua itu. Misalkan kalian menemukan satu permasalahan, 2 permasalahan, nanti kita ini ya sampaikan bersama-sama. Mas, kira-kira sudah ada yang bisa menemukan permasalahan-permasalahan yang kalian temukan gitu di dalam tayangan? Acungkan tangan, kelompok mana? Boleh, Rizky ya, Rizky. Tuh.
Berapa harga dari buah jeruk dan satu buah? Ya, salah. Tadi di video tadi itu ada Rahmat ya membeli 3 buah jeruk dan 2 buah salak seharga 14.000 ya. Nanti kita lihat dulu lagi videonya ya. Nah, bukan sebelumnya. Maaf. Nah, ini ya, Ibu kasih contoh yang ini bahwasanya pembelian 3 buah jeruk dan 2 buah salak itu harganya 14.500. Ini Rizky ya dan juga yang lainnya. Semisal harga 3 buah jeruk itu 10.500 ya. Berapa kira-kira harga satu buah jeruknya Rizky? 3.500 karena 10.500 dibagi 3 sama dengan 3.500. Nah, seandainya Ibu tadi misalkan seperti itu, berarti harga salaknya bisa dicari kan? Siapa yang tahu? Rahma, berapa harga salaknya satunya? Jadi ketemunya. Ya, betul. Jika harga 3 buah jeruk adalah 10.500, Betul. maka 14.500 dikurangi 10.500. Ya, seperti itu. Jadi artinya dibagi 2 buah salak sama dengan 2.000. Jadi harga satu buah salak sama dengan 2.000. Betul sekali ya, bagus Rahma. Jadi kita bisa ya mencari harga satu buah jeruk dan satu buah salak. Nah, konsep-konsep seperti ini itulah yang dinamakan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Tapi lebih jelasnya nanti kita perhatikan video pembelajaran yang di ALE ya. Perhatikan video pembelajaran yang di ALE ini baik-baik ya, supaya nanti kalian bisa menemukan bagaimana itu konsep sistem persamaan linear 2 variabel. Apa kabar kamu hari ini? Luar biasa. Untuk materi kemarin tentang persamaan garis lurus seru sekali. Benar Bu, saya berlatih lagi di rumah dan menggunakan banyak soal. Wah, luar biasa kalian. Ternyata selain belajar di sekolah, kalian membuat lagi di rumah ya? Iya dong, Bu Guru. Biar semakin canggih kemampuan matematika kita. Hahaha, bisa saja kalian. Semangat belajar seperti ini harus tetap ada sampai kalian bisa nanti ya. Siap, Bu Guru. Guru, hari ini kita ambil apa? Hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Wah, pembahasan baru lagi nih. Ayo Bu Guru, langsung saja dimulai. Sebelumnya, apa kalian masih ingat atau maksud dengan variabel? Masih dong, variabel itu yang hanya bisa diganti-gantikan atau nama matematikanya Substitusi. Hehehe, jawaban kamu benar sekali. Contohnya seperti ini. Ada 2 kotak berisi jeruk. Masing-masing kotak berisi X jeruk. Jumlah jeruk 10 buah. Kita bisa tuliskan 2X sama dengan 10. Persamaan ini disebut persamaan linear 1 variabel. Disebut linear karena X-nya pangkat 1. Disebut 1 variabel karena pada persamaan ini hanya terdapat 1 variabel yaitu X. Persamaan di atas juga boleh ditulis dalam bentuk 2X min 10 sama dengan 0. Oh, saya mengerti Bu Guru. Bagus. Apa
kamu bisa menentukan berapa nilai X? Itu mudah, Bu. X sama dengan 5 kan? Tepat sekali. X sama dengan 5 ini dikatakan sebagai penyelesaian atau solusi pada persamaan 2X sama dengan 10. Saya mengerti, Bu Guru. Kalau dua variabel bagaimana, Bu? Senang sekali kamu, sabar ya. Sekarang perhatikan contoh berikut. Jumlah umur Ani dan Boni 20 tahun. Solusi umur Ani dan Boni 2 tahun. Jika umur Ani disebut X dan umur Boni disebut Y, maka kita punya dua persamaan. X plus Y sama dengan 20, X min Y sama dengan 2. Nah, masing-masing persamaan ini dinamakan persamaan linear dua variabel. Dilanjutkan ke video yang kedua ya. Saksikan dulu. Ada yang bisa menjelaskan mengapa disebut persamaan linear dua variabel? Saya tahu, Bu Guru. Karena ada dua variabel, yaitu X dan Y, dan kedua variabelnya masing-masing merupakan 1. Tepat sekali. Kalau begitu, apakah kamu tahu berapa nilai X dan Y? X sama dengan 10, dan Y sama dengan 10, Bu Guru. Karena X plus Y sama dengan 20, begitu kan? Kurang tepat. Untuk persamaan satu memang memenuhi syarat. Tapi jangan lupa, kita punya persamaan kedua. Kalau X sama dengan 10, Y sama dengan 10, maka X min Y sama dengan 0. Padahal X min Y sama dengan 2. Oh iya, kalau begitu, jawabannya X sama dengan 11, dan Y sama dengan 9. Nah, kalau ini benar-benar good job, nak. Ingat ya, kalau ada dua persamaan, pastikan nilai dari variabelnya memenuhi kedua persamaan tersebut. Baik, Bu Guru. Nah, X sama dengan 11 dan Y sama dengan 9 dinamakan selesaian atau solusi kedua persamaan tersebut. Bu Guru, apakah persamaan 2x kuadrat min y sama dengan 6 bisa disebut persamaan linear dua variabel? Tidak bisa, karena di sini X berpangkat bukan 1. Kalau persamaan Y sama dengan 1 per X ditambah 3, apakah disebut persamaan linear dua variabel? Pertanyaan yang bagus. Ini juga bukan persamaan linear. Loh, kenapa Bu? Kan di sini X-nya angkat 1. Sebenarnya persamaan ini kalau ditulis menjadi Y sama dengan X pangkat min 1 plus 3. X-nya pangkat minus 1 bukan pangkat 1. Jadi ini bukan persamaan linear. Oh, seperti itu. Baik Bu, saya mengerti. Oke anak-anak, apa kalian sudah mengerti tentang persamaan linear dua variabel ini? Sudah, Bu. Baik, agar lebih memahami lagi tentang materi ini, yuk kita kerjakan soal latihan. Ya, setelah kalian selesai menyaksikan video pembelajaran tentang sistem persamaan linear dua variabel, itu di LKPD yang sudah Ibu bagikan merupakan langkah-langkah kita untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel melalui bermain. Senang ya kalian dengan bermain? Kita akan mulai bermain. Nah, langkahnya kalian kerjakan dulu bermain 1, bermain 2, dan bermain 3. Boleh diskusi dengan kelompok jika misalkan ada kesulitan-kesulitan. Kemudian boleh juga kalian bertanya ke Ibu dalam proses bermain 1, 2, dan 3. Ya. Silakan kembali ke PC-nya masing-masing. Kerjakan bermain 1, 2, dan 3. Balik lagi, Mas. Kerjakan. Nanti setelah ada yang selesai mengerjakan bermain 1, 2, dan 3, Ibu harapkan ada yang mempresentasikan hasil dari kalian mengerjakan bermain 1, 2, dan 3.
Jadi harus ada yang maju nih ya ke depan. Ada yang kesulitan? Sudah terbuka semua kartu 54-nya? Sudah. Bermain satu. Boleh diulang. Sudah. Mana yang termasuk bersamaan linear dua variabel itu termasuk atau bukan? Kalian tangkap ya bola yang termasuk persamaan linear dua variabel seperti halnya tadi yang sudah disampaikan di video konsepnya ya. Mana saja tuh yang termasuk? Betul ya. Nah, yang lainnya cari. Jika masih ada yang salah, nah kalian masih belum puas, boleh diulangi lagi bermain satunya sebelum ke bermain dua ya. Sudah bermain dua lanjut. Sudah bermain dua ya ini ya. Jadi bermain satu itu kalian harus menangkap bola yang merupakan persamaan linier dengan mengarahkan ke keranjang bola yang tepat. Jadi yang termasuk persamaan linier itu tinggal dimasukkan ke keranjang, yang bukan nggak usah dimasukkan ke keranjang. Kita bisa mulai ya, yang belum, yang sudah lanjut ke bermain dua. Bermain duanya ini nanti kalau sudah selesai ada di sini ya bermain duanya. Nah, bermain duanya itu mengisi nilai X dan Y pada kotak yang berwarna ungu ya, berdasarkan persamaan linier yang ada yang berwarna biru ini ya. Kemudian ingat X dan Y-nya itu adalah bilangan cacat. Jadi bilangan cacat itu bilangan yang mulai dari 0, betul sahabat. Jadi 0 bisa nih ya. Nanti kalian klik di sini jika Y-nya sama dengan 0, maka berapa nilai X-nya dengan persamaannya yang berwarna biru seperti itu. Nanti jika diklik di sini akan muncul kalkulator gitu ya. Nah, seperti ini.
Diklik di sini muncul kalkulatornya, kemudian kamu pilih angka yang memenuhinya atau nilai yang memenuhinya, baru cek jawabannya ya. Seperti itu. Dicoba di bermain 2. Boleh bertanya ke sesama anggota kelompoknya. Kesulitan? Sudah apa belum? Nih, oke katanya. Hadiah. Ayo kita belajar agar semakin pintar. Ulangi katanya. Biar tambah pintar, ulangi. Bermain 3. Kalau yang sampai sudah bermain 3, kalau kita coba dulu ya, cek kalau ada yang kesulitan di bermain 3 teknisnya. Nah, di bermain 3 itu kalian memasangkan persamaan dengan solusinya ya. Persamaannya ini pasangkan dengan jawabannya ya. Diklik nanti di persamaannya, kemudian ditarik ke jawabannya. Boleh dimulai yang bermain 3. Nah, nanti setelah selesai bermain 3 ke tes pengertianmu. Nah, selesaikan tes pengertianmu itu nomor 1 sampai nomor 7 ya. Sampai nomor 7 untuk tes pengertianmu.
Nah, yang skornya masih kurang, tapi misalkan sudah selesai boleh diulangi lagi. Puasnya mulai hasil bermain. Kelompok 1 sepertinya sudah selesai ya. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah. Kelompok 1 kalau sudah selesai boleh untuk Ibu minta mempresentasikan hasil pekerjaannya. Sebentar. Sebentar ya. Boleh, kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Dibawa LKPD-nya ke depan atau hasil jawabannya untuk dipresentasikan di depan teman-temannya, ya. Berarti kelompok 1 itu ada Sabah, ada Saifi, sama siapa? Naila dan Ali. So, ke depan. Saifi, Sabah, Naila, sama Ali. Boleh? Siapa yang mau bermain 1? Boleh. Bermain 2? Bermain 3? Sabar. Berarti ini ya yang mengerjakannya. Boleh.
dari bermain 1. Naila. Coba Naila kerjakan bermain 1. Ya, terus 1. Y sama dengan Yang kedua, hasilnya yang kedua. Y sama dengan 1 X. Bukan, yang ini bukan katanya. Bareng-bareng sama Saifi. Yang ini bukan, yang itu. Saifi. 5P sama dengan 3I tambah 4. Ya, betul. 7K kurang 8L sama dengan 16. Ya. Masih ada pola yang salah tadi ya. Berarti kita coba ini ulang. Klik lagi dulu nggak apa-apa. Dia bermain 1. X Nah, itu ya. Y kurang Itu bukan apa termasuk? Bukan. Yang membawa yang maksudnya termasuk ya. Nah. Terus Y sama dengan 1 tambah X per 3. ya, betul. Bukan katanya yang digeser. Bukan juga. Nah, itu katanya. Bola yang itu. Y sama dengan 1 tambah X per 3. Yeay, bagus. Tepuk tangan. Bermain 1. Jadi tadi sudah waktu di kelompok sempat dituliskan jawaban yang benarnya apa saja coba? Yang pertama 7K dikurangi 8L sama dengan 16. Betul. 5A dikurangi 1 per 5B sama dengan 2. 5P 3I ditambah 1 per 5. Nomor 4 X sama dengan 2Y dikurangi 9 per 4. 5Y sama dengan 1 ditambah X per 3. Ya, betul ya, sudah betul semua. Selanjutnya yang bermain 2. Alif. Ya. Bermain 2. Bermain 2 gimana tuh bermain 2? Ya, Bila nilai X dan Y benar-benar tumbuh berdasarkan persamaan linear yang ada, namun ingat ya, X dan Y adalah langsung tetap. X jika Y 0 maka X-nya 1 katanya. 1. Cek jawabannya. Betul. Kemudian X-nya Y-nya 1.
biar temennya dengar suaranya. Masih ada berapa permainan lagi? Jika Y-nya X-nya berapa? X-nya 5. Kemudian dua. Tuh ya. Lanjut untuk persamaan selanjutnya. Ya, berhenti dulu, Sophie. Kenapa nih? Jika Y-nya 0, X-nya 1. Kelompok 1 coba. Nah, karena 4 kali 1 ditambah 3 kali 0 sama dengan 4. Tuh. Coba kita cek coba. Betul ya. Ya, jawabannya benar. Lanjut. Yang ini dulu. Nah, yang ini dulu. Yang terdekat dulu. Lanjut, masih ada 2 lagi nih persamaannya. Oke, coba kita cek bentar. Jika Y-nya 2, X nilai X-nya apa benar 4? 1 ya. Ya, benar. Gak apa-apa ya, namanya juga belajar. Lanjut. X-nya 3. Terakhir, karena apa? Ya, gimana? Coba kita masukkan atau hitungkan ke persamaannya. Betul. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Lanjut. Nah, hebat ya. Jawabannya benar. Ulang, hasil benar semua. Lanjut ke bermain 3 yang akan disampaikan oleh Sabah Muhtarisan Al-Muqtasidah. Ya. Gimana ini harusnya Sabah permainannya? Persamaan dengan solusinya. Ya, pasangkan persamaan dengan solusinya. Boleh dimulai. Jika persamaannya Y sama dengan 3X, maka solusinya adalah 2,6. 2,6. Kenapa nih 2,6 selalu jadi solusi? Karena 3 dikali 2 hasilnya 6. Kenapa enggak X-nya 1? Kalau X-nya 1 berapa Y-nya? Sama 3. Ada enggak pasangan solusinya 1,3? Tidak ada. Ya, bagus ya. Berarti Sabah mengambil X-nya dengan 2 karena 1 itu tidak ada pasangannya, dilihat solusinya seperti itu ya. Kalian kalau misalkan nih menjawab tapi belum ada pertanyaannya, jangan dulu berkecil hati, coba dengan bilangan yang lainnya. Terus apa? Persamaan yang kedua adalah Y sama dengan 2X ditambah 2. Solusinya adalah 1,4. Nah, itu ya.
sudah ya. Hasil presentasi dari kelompok 1 seperti ini. Coba ke teman-temannya. Sekarang Ibu persilahkan teman-temannya jika ada yang mau mengomentari, bertanya, atau melengkapi dari hasil presentasi rekannya di kelompok 1. Acungkan tangan yang mau bertanya. Boleh, siapa namanya? Dini. Nah, Dini mau bertanya. Simak ya yang lainnya, pertanyaan Dini. Untuk tadi Bu yang Naila kerjakan. Yang Naila kerjakan berarti bermain 1. Boleh. Kenapa kalau persamaannya X atau Y sama? Berarti yang nangkap bola tadi ya, yang nangkap bola pertanyaan dari ini itu ke kelompok 1 yang tadi dikerjakan oleh Naila. Kenapa kalau misalkan yang per X atau per Y itu tidak termasuk penyelesaian? Nah, kira-kira menurut kelompok 1 bisa diwakili sama Naila. Kenapa tadi tidak dimasukkan ke penilaian? Karena kalau kan dulu X dan Y-nya kan di bawah. Ya, yang X dan Y-nya di bawah, atau lebih tepatnya lagi ya Ibu lengkapi. Jadi kalau sebagai pecahan variabelnya ya atau di bawah menurut Naila itu sebenarnya kalau persamaan itu dibuat ke persamaan yang lain dan hasilnya sama, itu adalah pangkatnya negatif 1 ya, dibuat ke persamaan yang bukan pecahan, variabelnya itu jadi berpangkat 1 kalau di bawah, misal negatif 1 maksud Ibu ya. Jadi berpangkat negatif misalkan variabelnya berpangkat 2, berpangkat 3, berpangkat 4 itu nanti sebenarnya berpangkat negatif 2, negatif 3, negatif 4 seperti itu ya. Kalau paham ya? Ada lagi yang bertanya dari hasil presentasi kelompok 1? Cukup? Cukup, boleh duduk dulu. Kelompok 1 terima kasih. Nah, kira-kira dari kalian melihat tayangan video, mendata permasalahan yang ada tadi di video, kemudian belajar melalui video pembelajaran yang ada di platform Alef, video 1, video 2, kemudian dilanjutkan dengan kalian mengerjakan di platform Alef juga bermain 1, bermain 2, bermain 3, tes pengertianmu. Setelah itu tadi dipresentasikan oleh salah satu kelompok rekan kalian ya. Kira-kira nih apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Seperti itu ya. Apa? Sahabat-sahabat bisa menyimpulkan? Persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang berfungsi untuk menghitung nilai yang kita belum. Boleh ya. Nih, Sabah berpendapat bahwa hasil pertemuan kita itu membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel yang bagaimana tadi? Yang berfungsi untuk mencari nilai-nilai yang belum diketahui seperti tadi nyari harga jeruk ya, kemudian nyari bola yang termasuk persamaan seperti itu ya di permainannya, nyari nilai X, nyari nilai Y, nyari pasangan selesaiannya, itu semuanya memakai konsep persamaan linear dua variabel itu menurut Sabah. Menurut yang lainnya masih ada yang mau menyimpulkan lagi dari pertemuan kali ini? Boleh, ketua kelasnya nih, Raihan.
Mau bisa menyimpulkan bagaimana Rena? Persamaan yang variabelnya ada 2 dan alamatnya masing-masing 1. Boleh. Menurut Rehan, kalau laki-laki mah lebih simpel ya jawabnya. Katanya persamaannya yang mempunyai 2 variabelnya dan masing-masing berpangkat 1 begitu. Lebih ringkas, tapi memang benar seperti itu ya. Kalian paham terhadap kesimpulan-kesimpulan dari rekan-rekan kalian semua? Bisa dimengerti tentang pembelajaran hari ini? Boleh, sekarang Ibu coba simpulkan dari kesimpulan-kesimpulan dari kalian semua atas pembelajaran hari ini. Nah ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita kan membahas tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Bahwasanya sistem persamaan linear 2 variabel adalah persamaan matematika yang terdiri atas 2 persamaan linear ya, 2 buah PLDV ya, yang masing-masingnya bervariabel 2 dan mempunyai 1 penyelesaian. Jadi dapat disimpulkan tadi betul yang disampaikan oleh Sabah dan Raihan digabungkan. Jadi seperti ini tadi Sabah ada bisa untuk menentukan penyelesaiannya gitu ya yang belum diketahui. Betul. Tadi kata Raihan bahwasanya ada 2 persamaan gitu ya. Betul, seperti ini. Jadi kesimpulannya boleh kalian tuliskan kesimpulan dari persamaan linear 2 variabel ini. Selanjutnya bahwa bentuk umum nih, secara umum bahwa sistem persamaan linear 2 variabel itu adalah AX ditambah BY sama dengan C. Persamaan 1. Persamaan keduanya kita misalkan dengan P, Q, dan R ya, supaya berbeda. PX ditambah QY sama dengan R ya. Dengan catatannya X dan Y-nya disebut variabel, kemudian A, B, P, dan Q-nya disebut dengan koefisien, kemudian C dan R-nya disebut konstanta. Tadi di video sudah disinggung bahwa variabel itu kata lainnya peubah ya, nilai yang bisa berubah-ubah seperti ini. Contohnya, ini X-nya tadi bisa berubah jadi 1, jadi 2, ya bisa diambil 3, seperti itu ya. Y-nya pun demikian. Kemudian A, B, P, dan Q-nya disebut koefisien. Nah, koefisien itu adalah nilai yang menyertai variabel atau yang nempel di variabel, angkanya yang nempel di variabel itu disebut dengan koefisien, seperti itu ya. Sedangkan konstanta di sini C dan R ya, itu adalah nilai atau angka yang berdiri sendiri ya, tidak ditempeli ya, atau tidak disertai, tidak diikuti oleh variabel. Dan kalau variabel itu biasanya disimbolkan dengan alfabet hurufnya kecil seperti itu. Itu mungkin kesimpulan yang sudah yang bisa kita simpulkan di pertemuan hari ini. Nah, kemudian
kesimpulan sudah Ibu sampaikan, ada kuis ya. Nah, kuis ini untuk mengukur kalian itu sudah seberapa pahamnya di pertemuan kali ini tentang konsep sistem persamaan linier dua variabel. Soal kuisnya mana? Soal kuisnya ada di tes pengertianmu nomor 8. Jadi kalian buka lagi tes pengertianmu di platform Alef, kerjakan yang nomor 8. Kasih waktu 5 menit Ibu ya untuk mengerjakan kuisnya. Kuisnya dikerjakan sendiri-sendiri, nah, ya sesuai dengan kemampuannya sendiri. Buka platform Alefnya, di tes pengertianmu di nomor 8. Yang nomor 8 aja di 54 ya. Sudah belum? Sudah? Nah, ya, tuh. Nomor 8 saja. Nomor 8 saja. 3 menit lagi. Lagi. Oke, siap sudah? Dua menit lagi. Sudah ya, selesai. Waktunya habis. Kemudian nanti Ibu ini tampilkan hasil kuis kalian ya. Alhamdulillah sudah banyak yang berhasil menyelesaikan kuisnya. Selanjutnya, Ibu kepengen tahu ya, setelah menggunakan atau belajar dengan Alef ini, apa yang kalian rasakan? Apakah lebih senang belajar dengan platform Alef? Lebih senang daripada misalkan Ibu yang jelasin begitu. Lebih senang pakai ini ya, pakai platform Alef, benar? Nah, kalau merasa lebih senang dengan platform Alef, sekiranya pembelajaran dengan seperti ini bisa dilanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Bisa. Ya, kalian lebih ini ya, lebih
semangat ya kalau belajar dengan platform Alef. Nah, tetapi apakah ada kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi ketika memakai platform Alef? Ada nggak? Alhamdulillah nggak ada ya, nggak ada. Ya ada kendala-kendala wajar lah ya seperti itu. Karena namanya juga kita baru ya untuk mengenal dengan platform Alef seperti itu. Kemudian materi selanjutnya yang akan kita pelajari, kalau ini kan kita mempelajari konsep tentang sistem persamaan linier. Pertemuan selanjutnya di hari Kamis itu adalah bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan metode grafik ya. Jadi nanti penyelesaiannya kalau dengan grafik itu kira-kira bagaimana? Nah, nanti ada di chapter atau di kartu nomor 56 ya. Bisa dipelajari dulu di rumah, boleh untuk chapter 56-nya. Kemudian ini ya, Ibu ingin menyampaikan juga bahwasanya sering ya kalian beranggapan ketika temannya yang pintar matematika atau bisa mengerjakan matematika atau yang tampil ke depan, kalian anggap sebagai pintar gitu ya, orang pintar gitu. Karena kenapa? Karena di matematika itu ya mengajarkan bagaimana memecahkan masalah, bukan bagaimana menghindari masalah ya. Jadi wajar kalau misalkan kita mah terus secara sistematis gitu ya belajar bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan yang senantiasa pasti akan ada ya. Kemudian juga tapi kan Bu sulit matematika itu. Nah, gitu ya. Tidak ada kenikmatan yang didapat kecuali setelah kepayahan. Tuh bisa dibaca ya di banner yang di atas pintu seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Ada hal yang mau disampaikan dari kalian sebelum ditutup pertemuannya? Karena waktunya juga berapa menit lagi? Ada tidak? Ada. Masih senang ya belajar dengan Alef? Kalian bisa lanjutkan dengan belajar di rumah di chapter 56. Boleh, karena waktunya juga sudah habis. Kita tutup pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat ya. Kalian juga memahami konsep tentang sistem persamaan linier dua variabel. Dan selanjutnya kita akan mempelajari sedikit lagi pembahasan sebelum persiapan PAS ya. Terakhir kita tutup pertemuan ini dengan berdoa ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya boleh beristirahat sebelum nanti dilanjut ke pelajaran yang lainnya. Terima kasih konsentrasi kalian. Terima kasih sudah belajar dengan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.